panitia dan semua sahabat-sahabat, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Al-Mahir Selatan Mahasiswa 2019-2020. Pendahuluan sejarah PMI Al-Mahir Selatan, bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi yang berorientasi keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tinggal Al-Mahir Selatan berada pada wilayah Kabupaten Al-Mahir Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang berada pada di bawah area PKC PMI wilayah Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Al-Mahir Selatan, hadir tepatnya pada tanggal 22 Maret 2014 yang diprakarsai oleh sahabat-sahabat PKC Maluku Utara di bawah kepemimpinan Abdul Haris Noah. Maka dengan berjalannya PMI Al-Mahir Selatan sudah tiga kali sterilisasi pergantian ketua umum. Yang pertama adalah sahabat legislatif di masa periodisasi 2000, masa hikmat 2014-2015, sahabat Bahagia Tahakun 2016-2018, dan pada malam hari ini pertanggungjawaban pada tahun masa hikmat 2019-2021. Maka dengan itu PMI di Kabupaten Al-Mahir Selatan terus serta dalam mendorong sebuah perubahan di Al-Mahir Selatan, baik dalam sektor infrastruktur maupun dalam sektor pembangunan real, dan juga dalam pembangunan mentalitas yang dimiliki rakyat saat ini. Seperti halnya kegiatan-kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan, serta penjaringan dan advokasi kemasyarakatan. Dengan adanya wadah dan menjalankan program-program agenda kerakyatan demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, pada khususnya untuk daerah Kabupaten Al-Mahir Selatan. Sahabat-sahabat, perlu didengar program kerja PMI Al-Mahir Selatan pada tahun 2019-2021 pada tanggal 30/04/2019 pelantikan PCPMI Al-Mahir Selatan masa hikmat 2019-2020. Tujuannya adalah pemilihan pelantikan ketua umum agar dapat berjalannya roda organisasi yang memegang tongkat stafet organisasi serta struktur PMI Al-Mahir Selatan. Anggaran yang dialokasikan pada PKD pada pelantikan maksudnya kurang lebih 11.600.000 rupiah. Dirangkaikan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan 5 tahun 2019 PKD kedua PCPMI Al-Mahir Selatan yang dihadiri oleh PMI Maluku Utara. Adapun tujuan daripada PKD adalah menjalankan kewajiban syarat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Anggarannya digabungkan dengan pelantikan kurang lebih 11.600. Pada tanggal 7 bulan 5 tahun 2019 buka puasa bersama dengan tujuan memperkuat silaturahim kader dan penekanan kewajiban untuk berpuasa. Kurang lebih anggaran 2 juta rupiah. Pada tanggal 16 sampai tanggal 19 bulan 6 tahun 2019 galang dana korban gempa di daerah Gane. Tujuannya adalah membantu sesama saudara untuk meringankan beban duka secara kemanusiaan, kurang lebih anggaran 13 juta rupiah. Pada tanggal 4 bulan 7 2019 silaturahim OKP bersama BBC GMKI tepatnya di Cangamatau adalah guna penyatuan dan kebersamaan dalam mengawal masalah-masalah kerakyatan. Anggaran 2 juta rupiah. Pada tanggal 18 bulan 9 tahun 2019 rapat kerja cabang
dengan tujuan adalah untuk merumuskan program masing-masing bidang internal, eksternal, keagamaan yang akan dijalankan pada masa priorisasi masa hikmat 2019-2020. Anggaran 2 juta rupiah. Pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2021 hadir Kongkor Caping Maluku Utara dengan tujuan menjalankan isyarat roda organisasi. Anggaran kurang lebih keberangkatan 1 juta rupiah. Pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2019 Muspimnas guna membahas produk organisasi PO tepatnya di Boyolali, serta pada tanggal 19 bulan 3 tahun 2019 kepengurusan SK definitif 2019-2020. Tujuannya adalah untuk melegalkan kepengurusan dari status persiapan menuju definitif. Yang kedua adalah untuk memperjelas arah gerak PMI di setiap bidang di Kabupaten Hamar Selatan. Anggaran Muspimnas dan pengurusan SK definitif 2019-2020 kurang lebih 10 juta rupiah. Pengadaan buku bacaan kurang lebih sekitar 50 buah. Tujuannya adalah untuk penambahan ilmu pengetahuan seluruh kader-kader PMI. Kurang lebih anggaran 4.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2019 aksi jalanan KPK, penegasan keputusan KPK secara kolektif dan secara kolegial, anggaran kurang lebih 1.500.000. Pada tanggal 30 bulan 10 tahun 2019 rekomendasi SKKN kelima di Kota Ternate berdasarkan rapat pleno BPH bersama Kopri dengan tujuan belajar tingkatan kaderisasi paling tinggi di tubuh Kopri PMI, anggaran kurang lebih 5 juta rupiah. Pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2020 silaturahim Polres sebagai mitra strategis. Tujuannya sebagai mitra strategis. Pada tanggal 14 bulan 1 2020 silaturahim Bawaslu sebagai mitra strategis mengawal pemilu kada. Pada tanggal 16 bulan 1 tahun 2020 silaturahim KPU sebagai mitra strategis mengawasi pemilu kada. Anggaran kurang lebih yang dikeluarkan berkisar 7.500.000, walaupun ada bantuan kurang lebih kemarin 30 juta, tapi yang diterima di cabang kurang lebih sekitar 25 juta rupiah, yang dipakai dalam agenda tersebut kurang lebih 7.500.000 rupiah. Nah, disosialisasi pemilu kada di tengah pandemi COVID-19 tujuannya adalah memberikan edukasi ikhtiar pada masyarakat di tengah pandemi saat pemilu kada. Mohon izin, ada penambahannya dari 7.500.000 ditambahkan dengan 10 juta, kurang lebih sekitaran 17.500.000 rupiah. Harlah PMI sudah berapa kali mohon izin untuk di tahun 2019-2020 agak kelupaan, dan untuk penganggarannya ada apa? Saya coba cari di graf ini terhadap di graf catatan kecil. Cuma yang dapat yang harlah kemarin waktu di Masjid Al-Murhum, dengan tujuan adalah merayakan dan mengenang pejuang PMI pada torehan sejarah atas dedikasi PMI di negara Kesatuan Republik Indonesia, kurang lebih anggaran 4 juta rupiah. Galang dana gempa bumi Sulbar membantu saudara-saudara kita untuk aksi kemanusiaan, kurang lebih anggaran 8 juta rupiah. Kajian-kajian terjadwal di internal, tujuannya adalah memperdalam pengetahuan dan mempertajam analisa kader-kader PMI. Yasinan terjadwal pada malam Jumat dengan tujuan adalah merawat kultur aksi jalanan, pengontrolan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat
disesuaikan dengan kondisi. Pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2020 pengadaan sekretariat digabungkan untuk sekretariat di Kota Labuha, Kompleks Madura digabungkan, dan di sekretariat Mandaung. Kalau yang kemarin sini senior yang bayar, yang awal di muka masjid, kalau sana kemarin juga cabang yang bayar kurang lebih berkisar 23 juta rupiah. Pada tanggal 20 bulan 8 tahun 2021, tanggal 20 bulan 8 tahun 2021, konferensi cabang keempat dengan tujuan pemilihan mandataris Ketua Umum Masa Hikmat 2021-2022, anggaran kurang lebih berkisar 7 juta rupiah. Adapun program tambahan B, program kerja tambahan cabang, adalah program kegiatan yang merupakan kegiatan yang dianggap penting dalam kepengurusan untuk peningkatan kinerja organisasi. Yang pertama adalah pelantikan di masing-masing komisariat. Yang kedua adalah rapat pleno BPH dijadwalkan. Yang berikut C, aksi jalanan unjuk rasa. Aksi unjuk rasa PMI Halmahera Selatan adalah bertujuan untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut sudah berapa kali dilakukan, mulai dari aksi Solo, pengawalan Undang-Undang Md 3, pengawalan pasar, pengawalan pendidikan, pengawalan desa, penolakan TKA, tenaga kerja asing, penolakan Omnibus Law, dan juga aksi gabungan seluruh OKP Kabupaten Halmahera Selatan. Dan selanjutnya mengikuti kegiatan Muspimnas dan Kongres ke-20 di Kota Kendari. Selama kepengurusan PMI telah mengirim delegasi dalam kegiatan tersebut sebanyak 3 orang di Kota Boyolali dan di Kota Kendari sebanyak 4 orang. Yang berikutnya untuk sekretariat tepatnya di Kota Labuha yang merupakan sentral titik pertemuan warga PMI Halmahera Selatan dan sekarang berada di Desa Mandaung, Jalan Papaluang. Administrasi. Secara administrasi surat terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah berupa surat undangan, pemberitahuan, rekomendasi, dan permohonan. Sedangkan surat keluar adalah berupa surat keputusan, rekomendasi, pemberitahuan, dan permohonan yang dikeluarkan oleh BPH PMI Halmahera Selatan. Adapun rincian tersebut, surat masuk 1 undangan, 1 jenis surat undangan jumlah 56, keterangan menghadiri acara dan kegiatan aksi secara institusi PMI. Yang kedua, surat keputusan garing. Yang ketiga, rekomendasi 9, lembaga vertikal dan pemerintahan birokrasi daerah. Yang keempat, pemberitahuan kurang lebih 11. Yang kelima, surat permohonan kurang lebih 2, penerbitan SK komisariat, jumlah total 86 surat masuk di PCP Halmahera Selatan. Surat keluar 1 undangan 77 sesuai dengan nomor surat PCP Halmahera Selatan yang berlangsung sampai pada dini hari. Keterangan terdiri dari secara institusi dan pengurus. Yang kedua, surat keputusan 2, SK pengurus komisariat STP Labuha dan Staya Labuha. Yang ketiga, rekomendasi kurang lebih 11. Yang keempat, pemberitahuan 26, aksi demonstrasi. Yang kelima, surat permohonan 5, penerbitan SK, jumlah total kurang lebih 121 buah. Inventaris berapa usaha kegiatan PMI Halmahera Selatan yang terdiri dari 1-2 buah stempel pengurus A maksudnya, B 10 buah stempel panitia pelaksana selama proses setiap kegiatan, C 1 buah bendera ukuran 1 meter kali 1,5 meter dan bendera merah putih, D 3 buah komputer, 1 buah sound system, 4 buah printer, 3 sudah hilang, 1 masih hilang. Yang berikut,
257 umbul-umbul bendera ukuran 60 cm kali 90 cm, sementara masih dalam perjalanan 120 buah, dan dari 100 kurang lebih 70 buah, tersisa kurang lebih masih 35 buah, dan selebihnya sudah tidak tahu entah di mana larinya. Yang berikut Gordon kurang lebih 45 buah, dan pengadaan jas alma mater kurang lebih 50 buah di antara cabang dan 2 komisariat. Yang berikut 1 buah megafon. Berikut untuk rekomendasi PMI Almar Selatan ajukan adalah tujuannya yaitu 1. Meningkatkan rasa solidaritas warga PMI Almar Selatan. 2. Membuat surat keterangan rekomendasi ke Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama PMI bersama alumni PMI Almar Selatan. Yang keempat, mengusulkan pada Bawaslu dan KPU terkait PPK dan Panwascam. Yang terakhir penutup, demikian penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus cabang PMI Almar Selatan 2019, 2020, 2021. Ini yang dapat kami buat, lebih dan kurangnya kami haturkan banyak terima kasih. Sebelum saya menutup, sahabat-sahabat, untuk di laporan badan semi otonom kemarin, karena memang kondisi pembuatan LPJ juga tidak pasang kira. Sebenarnya sudah dibuat kemarin, cuman waktu itu komputer sempat bermasalah dan diperbaiki datanya. Banyak data yang hilang. Dan saya coba cari LPJ kemarin waktu penyampaian musbida itu lebih lengkap ketimbang yang ini. Nah, mungkin nanti bisa dilengkapi pada saat diperbaiki pada saat nanti pengusulan SK baru kepengurusan di 2021-2022. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan sahabat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labuha 21 Agustus 2021 mengetahui pengurus cabang PMI Almar Selatan Mulus Usman, Ketua Umum ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan.